semuanya, selamat bergabung pada mata kuliah Manajemen Proses Bisnis. Nama saya adalah Mahendrawati dan saya mewakili kedua rekan saya yaitu Dr. Mujahidin dan Andre Parvian Aristio MSc. Kami adalah tim teaching dari mata kuliah ini. Saya akan memandu kalian melalui serangkaian video-video pendukung mata kuliah. Dan pada video pertama kali ini, kita akan membahas tentang gambaran umum perkuliahan serta rule-rule yang harus diikuti dalam perkuliahan ini. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Proses Bisnis. Proses bisnis merupakan fondasi dari semua aplikasi sistem informasi. Tidak ada sistem informasi yang bergerak tanpa memiliki proses. Oleh sebab itu, pengelolaan proses bisnis menjadi hal yang vital untuk menjamin eksekusi sistem informasi yang efektif dan efisien. Kuliah ini akan menantang peserta untuk menjawab kebutuhan pengelolaan proses bisnis di organisasi. Materi perkuliahan ini akan berfokus pada 6 fase dalam siklus proses bisnis, yaitu proses identification, proses discovery, proses analisis, proses redesign, proses implementation, serta proses monitoring dan evaluation. Dengan memahami siklus hidup manajemen proses bisnis dan kemampuan mengelola proses bisnis di organisasi, maka peserta diharapkan akan mampu mendemonstrasikan eksekusi proses model di atas perangkat lunak bisnis proses management. Terdapat 6 tujuan pembelajaran yang spesifik yang ingin dicapai dari mata kuliah Manajemen Proses Bisnis. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjabarkan perbedaan konsep proses improvement dengan proses re-engineering. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis proses as-is dengan metode kualitatif. Mahasiswa mampu menganalisis proses as-is dengan metode kuantitatif, mampu mereparasi proses as-is dengan metode proses redesign, dan akhirnya mampu merangkum usulan perbaikan proses bisnis. Mata kuliah ini akan memberikan pengalaman belajar di mana mahasiswa akan mampu mengklasifikasikan proses-proses yang masih aktif di dalam organisasi, mampu membuat model proses as-is dan usulan proses to be, serta mampu mendemonstrasikan eksekusi proses model di atas perangkat lunak. Terdapat beberapa rule pembelajaran yang saya harapkan dapat kalian ikuti selama perkuliahan manajemen proses bisnis. Yang pertama, sifat dari perkuliahan ini adalah student-centered learning dan bukan teacher-centered learning. Sehingga, langkah pertama, mahasiswa harus memahami dan menjalankan rencana pembelajaran yang telah disiapkan oleh dosen. Kemudian, sebelum mengikuti perkuliahan atau tatap muka, mahasiswa harus sudah membaca serta melakukan eksplorasi terhadap berbagai materi yang telah disediakan di ITS daring. Pada saat tatap muka, dosen akan lebih mengutamakan pada latihan soal, kemudian penyelesaian masalah-masalah, serta praktek-praktek. Dalam perkuliahan ini juga diharapkan mahasiswa bisa bersenang-senang. Jadi, mahasiswa sebaiknya memiliki motivasi di luar dari sekedar mendapatkan nilai. Caranya adalah dengan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Ini termasuk tidak terlambat datang ke kelas, aktif di dalam diskusi, serta rajin mengumpulkan tugas. Dengan demikian, maka dosen pun akan termotivasi, lebih bersemangat, rajin memberikan feedback, sehingga pada akhirnya seluruh proses pembelajaran akan berlangsung secara kondusif. Oke, sebagai final rule, maka ada beberapa hal yang saya ingin kalian lakukan atau jangan lakukan. Yang pertama adalah jangan merasa bahwa kalian tidak bagus atau tidak bisa untuk satu hal. Nah, setiap hari atau setiap perkuliahan, mulailah dengan kertas kosong dan selalu menganggap bahwa kalian bisa. Yang kedua, jangan menjadi a slack. A slack itu maksudnya pengangguran atau tidak mau melakukan apa-apa. Sebaliknya, dalam setiap tugas atau baik itu tugas mandiri ataupun berkelompok, berusahalah untuk mengambil peran. Kalau tidak sekarang, kalian tidak akan pernah mendapatkan kesempatan. Lalu,
do atau lakukanlah bahwa kalian itu harus peduli pada studimu. Ingat kembali bahwa seberapa banyak yang akan kalian dapatkan tergantung pada seberapa banyak kamu mencoba. Ini adalah student-centered learning. Saya ingatkan lagi bahwa kalau kalian tidak membaca atau tidak mengikuti RP, maka kamu tidak akan mendapatkan banyak hal. Yang kedua adalah komunikasikan ketika ada masalah. Seringkali kalau dalam perkuliahan, saya tanyakan, apakah sudah paham? Tidak ada yang menjawab. Atau saya tanya, mana yang tidak paham? Juga tidak ada yang menjawab. Nah, kalau seperti ini saya akan sulit untuk menyimpulkan. Maka kalian harus clear. Jika ada bagian yang tidak paham, segera sampaikan. Jika ada kesulitan, sampaikan juga, terutama dalam kondisi daring seperti ini. Kalau kalian tidak bisa ikut kuliah yang sinkronus atau ada kesulitan akses dan sebagainya, segera laporkan ke saya. Karena kalau tidak, saya akan asumsikan kamu tidak mengikuti aturan. Nah, kalau dikatakan seperti itu, jangan sampai kemudian stres ya. Jadi tetap rule yang ketiga adalah kamu harus enjoy, karena ketika enjoy lah kamu bisa belajar banyak. Yang keempat ini penting sekali ya. Saya sangat ingin kalian itu menghormati segala aturan, baik dari sisi syarat kehadiran, plagiarisme maupun nyontek. Kalau ada dari situ yang tidak kamu penuhi, saya tidak akan memberikan toleransi ya. Jadi saya akan ikut aturan. Yang terakhir, segera sign up ke e-learning. Oke, demikian saja. Semoga kalian bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik dan pada akhirnya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih.